Pewartaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala namamu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh kerana hamba-hambamu dan oleh kerana suku-suku milik pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Kerana sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau yang menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Pewartaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, sentiasa mengucap syukur kepada Allahku kerana kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan
di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah waktunya akan tiba. Halnya sama seperti seorang yang akan pergi meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau awal pagi, supaya kalau dia tiba-tiba balik, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi menjelang tengah hari umat KSFX. Apa kabar? Yakin? Jangan terlampau serius dulu kamu. Lihat kiri kanan, kasih senyuman manis dulu. Sebab saya bergegar juga nampak banyak orang. Pertama kali datang pergi KSFX lah, supaya kamu tidak apa nama dia itu tertanya-tanya, ini pada siapa, muka baru begitu kan? Saya pada Syabel, saya dari Pertapaan Karmel, sekarang membantu di Holy Cross Toba. Tapi karena pada kamu ada yang jalan pergi Indonesia kan, pada bolong, hari ini import khusus datang pergi sinilah. Karena ini pengalaman pertama, sunset kemarin, tadi pagi, sama misa hari ini pengalaman pertama untuk misa di katedral kita ini, saya semangat betul. Tapi dia bilang, tidak boleh semangat sendiri pada, kasihan umat dia, jadi harus sama-sama semangat. Saya biasa tawarkan sama umat saya, kamu mau homili panjang atau pendek? Sianti bilang panjang. Yang di belakang panjang atau pendek? Homili dia. Kamu mau homili panjang atau pendek? Saya tidak percaya umat Katolik minta homili panjang. Pasti rata-rata dalam hati pendek homili sejarah parah, pendek homili sipada. Apalagi di nanti jam 12 sudah kan, yang semandap ingat sudah misuk. Oh, ingat sudah misuk ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita kasih pendek homili sajalah, kena panaskan 1 jam saja. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama dengan seluruh gereja Katolik,
kita memasuki yang nama dia Minggu Advent yang pertama. Setiap tahun kita merayakan Minggu Advent ini. Dan apa yang terjadi? Ketika mulai Minggu Advent, si Anti langsung berpikirkan nanti Minggu Advent. Dalam pikiran dia, oh, yang pertama muncul mau dekat Christmas sudah. Betul itu kan nanti? Kan nanti? Tapi yang pertama setelah dia teringat Christmas apa? Hari ini, tahun ini rambut saya warna apa? Terus si Anti bilang, saya punya kening, saya mau tato atau sulap lagi di mana? Pakaian baru saya macam mana? Karena ada hari keluarga, ada kumpul-kumpul. Betul kan itu? Sangat betul. Tapi kalau itu jadi tujuan utama kita, akan sangat keliru kita merayakan Natal kan? Sehingga setiap tahun Advent Natal, tidak ada yang berubah dalam hidup kamu karena kamu salah memaknai. Advent 4 minggu yang diberikan sama kita oleh gereja bukan untuk gaya-gayaan. Maka hari ini saya diimport khusus dari Tambunan. Saya kasih tinggal umat saya di sana untuk kamu di sini untuk memberikan pencerahan tentang Advent. Dengan harapan setelah daripada homili ini kamu semua dapat menikmati memaknai Advent. Pertama, paling sederhana lah. Kalau kamu orang Katolik yang sejati, saya mau tes dulu kamu punya iman. Kata Advent itu artinya apa? Soalan paling sederhana lah. Ibu yang cantik manis, Advent artinya apa? Apa itu? Tanya dia bilang. Ada yang tahu Advent itu apa? Kata Advent, pelayan komuni. Advent itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Tepuk tangan untuk umat Katolik. Punya men bangga orang ada suruh tepuk tangan tidak tahu makna Advent. Saudara-saudara yang terkasih, kata Advent itu berasal dari bahasa Latina Adventus, dari bahasa Latina. Maka kalau antara kamu di sini ada yang beranak Minggu Advent ini, kasih nama lagi Advent kan, Adventus. Wih mantap, cantik nama dia. Yang arti dia apa? Kedatangan. Advent artinya kedatangan. Ada yang mau datang. Maka tadi di dalam kata penghantar itu disebut kata penantian. Karena ada yang mau datang, maka kita semua yang mau didatangi ini harus ada nama dia sikap penantian. Kan kita menantikan siapa? Siapa? Awas yang jawab ayam nak, tarik rambut kamu. Menanti jodoh. Salah juga. Ya Tuhan, dia bilang tuh kalau di TikTok sekarang kan, harap-harap tahun ini ada pasangan, dia bilang. Saya doa yang doa begitu tidak dapat pasangan, kok jadi tukang panggang saja masa Christmas. Tidak ada pasangan. Nah, menantikan kedatangan Tuhan. Ada dua kedatangan Tuhan yang kita rindukan di dalam hidup ini. Dalam Advent ini yang dipersiap. Yang pertama, kedatangan Tuhan dalam jangka masa yang pendek, yang itu pada 24 malam Natal kan Yesus lahir. Itu yang pertama kita nanti. Yang kedua, penantian yang disiapkan Advent ini adalah untuk mengingatkan kita semua di sini bahwa Tuhan kita itu dia berjanji akan datang untuk kedua kalinya sebagai Tuhan untuk menjemput kita. Dua hal ini yang kita nantikan, Yesus yang lahir sebagai bayi dan Yesus yang akan datang sebagai raja. Kan sampai sini mengerti ya? Advent arti dia kedatangan. Ada yang mau datang, maka kita yang mau karena datang itu kita menanti. Pada dalam sikap menanti ini apa yang harus kita persiapkan? Kalau ada tamu yang mau datang pergi rumah kamu, apalagi nih saudara-saudari kamu, apa yang kamu buat?
Pasti kasih bersih rumah kan? Kamu kasih bersih rumah, kamu pasang langsir dia. Kalau orang Indonesia itu senang itu warna-warna genjreng kan? Terus dia punya makeup minor-minor itu kan? Pit, putih sekali muka. Leher kelabu. Si Anti kasih makeup dia kuning, merah, hijau, biru. Bibir dia kasih merah. Dari jauh karena nampak macam kue birthday muka dia kan. Kalau ada yang mau datang kita mempersiapkan semua. Demikian Advent ini 4 minggu ini adalah masa persiapan kita untuk menyambut Tuhan. Bukan secara lahiriah saja pakaian Christmas, tetapi lebih kepada hati kita kan. Maka warna liturgi dari Advent adalah warna ungu yang sama juga warna masa Prapaskah. Ungu menunjukkan rasa apa? Tobat kita bahkan. Maka 4 minggu ini saudara-saudara yang terkasih, coba kita masuk dalam hati kita, apakah masih ada rasa sakit hati terhadap saudara kita. Kalau masih kita sama saudara kita macam Tom and Jerry, kucing dengan tikus itu bergigit, waktu 4 minggu inilah kita berbaik-baikan. Kenapa? Yesus tidak dapat lahir sebagai Raja Damai dalam hati kau, kalau hati kau belum ada damai, Bang. Kan? Masih ada dendam, benci, amarah dalam hati kau. Yesus tidak dapat lahir dalam hati kau. Maka 4 minggu ini, selain kita bangkitkan doa-doa kita, amal-amal kita perbaiki hati kita dari semua perasaan yang negatif itu. Sekarang kita masuk di dalam lingkaran Advent. Salah satu tanda simbolik dari Advent adalah selalu kita nampak benda ini kan. Tapi kamu tahu maksud benda ini? Lingkaran Advent. Ada kamu pernah nampak lingkaran Advent yang bentuk dia selain bulat? Tiba-tiba Deacon nakoda kita yang rupawan itu, tiba-tiba tahun inilah contoh misalnya. Dia semangat membuat perubahan di KSFX. Saya tidak membuat lingkaran Advent bentuk bulat hari ini. Kita buat bentuk hati, love. Nakoda. Si Deacon kita bolehkah? Boleh? Siapa itu? Bolehkah? Tidak boleh, karena ada makna dia. Lingkaran bulat ini itu melambangkan Allah kita, yang adalah Alfa dan Omega. Yang artinya apa, Ibu? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tuhan kita tidak diciptakan dan dia tidak akan ada akhir. Sejak semula, sejak dari keabadian, Allah sudah ada. Maka dilambangkan dengan suatu bulatan yang tanpa awal, tanpa akhir. Cobalah kamu cari di mana awal dia, di mana akhir dia. Kamu tidak akan jumpa karena dia bulat kan. Allah kita pun demikian. Dialah Alfa dan Omega. Sejak keabadian sampai keabadian dia tetap Allah. Amin. Itu yang pertama. Maka kamu jangan takut, kita punya Allah yang sangat luar biasa, besar sekali di belakang kita. Yang kedua, kita beri tepukan dulu untuk petugas yang buat lingkaran Advent ini. Tepuk tangan. Kenapa? Ini, terima kasih. Ini antara lingkaran Advent yang cukup betul. Karena dia pakai daun cemara. Kamu tahu daun cemara ini yang selalu kita sebut pohon Christmas. Jadi memang harus pakai daun cemara karena ada arti dia. Di Tampunan, saya pernah pergi stasi. Karena mungkin buat bulatan, terlampau penat kalau ambil daun cemara mau kasih bentuk bulat. Si Anti dia pergi ambil daun kayu ubi. Dia kasih keliling, lebih senang. Bukan singkong, bukan kayu ubi kayu, tapi yang menjalar warna hijau tuh cantik begitu kan? Itu senang saja aku kasih lilit dia begini. Tapi itu kalau kasih tinggal dia 30 menit, 5 menit kau pasang cantik daun dia terbuka. 1 jam kemudian dia sesak nafas sudah kan? Minggu Advent mau mulai misa mau mati sudah itu pohon. Ada juga gereja yang pakai daun mati itu tidak karena ada makna dia pakai daun hidup yang melambangkan Tuhan kita itu hidup. Warna hijau melambangkan kehidupan.
Yesus, dia yang Tuhan adalah Allah, dia mau jadi macam kita manusia. Semata-mata apa? Supaya kita dapat kehidupan itu. Maka warna hijau itu lambang kehidupan. Daun cemara, saudara-saudara yang terkasih, kamu tahu daun cemara ini, kalau kamu pernah nampak di TV atau di mana-mana, satu-satunya pohon yang walaupun berganti musim, musim panas, musim sejuk, musim luruh, winter, summer itu, yang akan tetap bertahan siapa? Pohon cemara. Ketika musim sejuk, semua daun-daun berguguran, Mbak. Tapi dia tetap berdiri warna hijau tanpa terganggu gugat dengan perubahan cuaca. Lambang pengharapan pohon cemara. Maka Tuhan mau kita pun begitu. Hidup kita ini kan macam umpama bumi ini, Bang. Kadang kita mengalami pasang surut kan, panas, sejuk, dingin, kemarau. Aduh Tuhan, kau di mana? Dia bilang, hidup musim kita silih berganti. Tapi Tuhan bilang, tenang nanti, kuatkan hati kau. Jadi seperti pohon cemara itu. Macam manapun perubahan zaman, macam manapun perubahan musim hidup kau, turun naik, perjalanan hidup kau, berdiri teguh, ada pengharapan, ada saya di belakang kau. Ini gelap tidak lama-lama, di depan itu ada terang. Dia bilang kan, setelah hujan akan muncul pelangi yang indah. Tuhan minta kita bertahan lebih sedikit saja kan. Nanti tahan lagi, kijak lagi ini penderitaan kau. Di sana nanti akan ada kehidupan yang lebih baik menanti kau, dia bilang. Saya percaya begini saudara-saudara yang terkasih. Tidak ada kehidupan yang buruk. Yang ada apa? Hanya hari yang buruk saja kan. Hari ini kalau kita mengalami masalah, mungkin buruknya hari ini saja. Tapi besok kita dapat numbur. Wah, kan? Tapi ada orang yang bilang apa? Hidup saya sial, dia bilang. Dia merasa hidupnya terlampau sial selama-lamanya. Padahal tidak. Tidak ada hidup yang buruk. Yang ada cuma hari yang buruk. Yang lama mungkin kita hari itu masa malam kan? Itulah lambang dari warna hijau dan pohon cemara. Yang kedua, yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ada 4 lilin di sini. 4 lilin di sini itu melambangkan 4 minggu Advent yang kita rayakan, dan cahaya itu melambangkan Kristus yang mau datang. Kan? Yesus yang adalah Allah turun ke dunia memberikan terang bagi dunia. Itu harapan kita. Tiba-tiba minggu ketiga ada warna pink color. Kan? Ini Kerajaan Sepeng ini pasang warna pink color. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada makna itu warna pink color, Bang. Warna pink itu didapat dari mana, Father? Warna ungu, warna liturgi Advent, dicampur dengan warna liturgi Natal. Warna liturgi Natal apa? Masya Allah. Umat Katolik tidak tahu. Warna liturgi Natal apa? Merah. Itu Jumat Agung warna merah. Yesus mau mati. Putih, betul. Warna putih. Jadi ambil hari minggu ketiga itu kan mau dekat Christmas sudah, Pak. 1 minggu lagi kita akan mau Christmas. Maka kita minggu ketiga itu seolah-olah Tuhan bilang begini, Pak. Wow, mendekat sudah Christmas, mendekat sudah Christmas. Tapi masih dalam sesal dan tobat kita kan. Tapi itu sukacita sudah mau ada di dalam hati kita, Pak. Sudah mendekat sudah Christmas. Seolah-olah macam kamu di sini. Kalau minggu pertama anak kamu masih di KK, kan? Saya di KK sudah. Oh, minggu ketiga. Ama, saya diapin-apin sudah dia, wah semangat sudah si Ati, walaupun anak dia belum sampai di rumah begitu, Bang. Jadi minggu ketiga kita sudah mulai mencicipi sukacita Paskah, sukacita Natal. Maka warna dia pindah gabungan seperti itu. Pertanyaannya pada begini, bolehkah Aramaiti masa Advent? Buat tunang, hari keluarga, bisa kekedi. Bolehkah Aramaiti? Kalau tabunan tidak akan kasih izin. Saya tidak tahu sini kalau kesepex. Boleh Aramaiti kah? Kalau boleh, jangan kan?
Kenapa Father begini? Sama juga macam Prapaskah, Pak. Prapaskah seboleh-boleh tidak ada pesta semua itu kan? Karena kalau Prapaskah umpama dia begini, ini saudaraku mau mati, Pak. Yesus mau mati sudah. Woi, kau masih menari-nari sana kan? Ngangka, tidak ngangka. Hitam manis kulitmu. Yesus mau mati sudah Yesus. Tidak ngam. Tidak hormat kau sama orang yang sedang sakit. Natal pun begitu, saudara-saudara yang terkasih. Advent, Bunda Maria mau melahirkan sudah, Pak. Hamil tua sudah, kau bawa lagi dia dandut. Beranak nanti Bunda Maria. Tidak ngam, karena dia sudah hamil tua. Yang harus kena buat apa? Jaga dia baik-baik, kasih siap pakaian-pakaian semua. Harus tunggu waktu dia. Kan kadang pada tembiran baby kan. Dokter bilang kau lahir hari 3. Oh, dia bilang anak saya mau lahir hari 3, saya mau hari 1. Hari 1 dia keluar. Kan? Maka selama masa Advent ini kasih tinggal dulu itu minum-minuman kan. Apa saja itu minum-minuman selama 4 minggu. Kan? Oh, Father kau tidak tahu, itulah kebersihan selajur kami, dia bilang si Uncle. Ayah, Uncle 4 minggu sejak. Jadi begini saudara-saudara yang terkasih, 2000 tahun yang lalu Yesus itu lahir di mana? Tuhan kamu lahir di mana? Di kandang, betul. Kandang sapi, kandang domba juga lah Mas itu, di kandang. Dan Bunda Maria kasih tidur Yesus di mana? Palungan. Kamu tahu apa itu palungan? Hah? Krib itu kandang. Palungan itu adalah tempat makan binatang, Mbak, yang 4 segi. Tempat makan atau tempat minuman. Itu yang dipakai oleh Bunda Maria. Itu kan 4 segi begini, ada dinding kiri kanan kan, supaya mungkin kalau Yesus mau pusing-pusing dia tidak terguling sana jatuh kan. Maka Bunda Maria pakai itu sama Santo Yosef. Tapi percayalah, seorang ibu sebelum dia guna itu benda, apalagi ini Yesus baru lahir, pasti dia kasih bersih ini palungan, bahkan dia buka itu tai-tai kalau ada, dia buka kalau ada benda-benda tajam, baru dia letak jerangi, kan? Dia letak jerangi, dia letak kain putih. Setelah selesai, dia kasih tidurlah Yesus di sana dengan lena. Kita minggu Advent ini seperti Bunda Maria. Kalau dulu Yesus lahir di palungan kandang makanan binatang itu, Christmas tahun ini Yesus mau lahir di palungan hati kita kan? Mari kita cek palungan hati kita, masih ada tahi-tahi itu kan? Yang sakit hati, dendam, benci, amarah, semua itu. Masih ada benda tajam kan yang ingin balas dendam? Habis kau. Kan? Supaya nanti malam Natal Yesus dapat lahir dalam hati kita, dapat tidur dengan lena, Mbak. Kan? Kalau kita dapat itu gambaran rohani seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kamu betul-betul menghayati makna Advent ini sampai Christmas nanti, percayalah tahun ini Christmas yang akan kamu rayakan akan sedikit berbeza, akan sangat berbeza makna dia dibanding Christmas tahun lalu kan. Percayalah itu, Yesus akan lahir dalam hati kamu secara baru. Amin. Sampai sini mengerti? Saya merasakan ada sudah yang bilang sudah pada baru, panjang lagi homili dia bilang. Si Uncle sana belakang. Oh Uncle, jangan begitu Bang. Homili 15 menit kok komplain. Kok menginum sampai jam 1 jam 2 pagi kok tahan. Homili 15 menit kau bilang panjang. Ibu-ibu kamu pun jangan ketawa. Sama juga kamu. Kau gosip dari jam 2 sampai jam 5 kau tahan. Homili 15 menit kau bilang tuh jam lambat mau pusing. Kan? Saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan kita hari ini sungguh-sungguh memaknai hidup kita di dalam menjalani minggu-minggu Advent ini, sekaligus menyambut kelahiran Tuhan pada 24 malam nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.